Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut.
Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50. Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 VMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Сейф 100. Сейф 900. 5800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia.
Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent, a Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my
today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine.
300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi, yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat. Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed.
In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berduchi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і
працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла. І дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat.
Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor 1 di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50. Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 VMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 VIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal VIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun.
6100. 6900. 5800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir. Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia.
Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer.
Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Ural Vagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovs Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat. Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja.
The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian armed forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berduchi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде.
Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran.
Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50. Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot.
Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30x165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another in person.
first. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 900, 5 800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi, yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berduchi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with my
on their person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 Vic ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal Vic mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces that fire on positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with my
another in person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with
another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hulkum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 VMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 VIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal VIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть-100. 6-900. 5-800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovs Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian armed forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with
another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Сейф 100. Сейф 900. 5800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30x165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at fire on positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with my
on their person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь рішення, яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya casual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 900, 5 800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi, yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at fire on positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk when
another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 Vic ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal Vic mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi, yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at fire on positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with my
another in person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk when
another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 VMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 Vic ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal Vic mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another
person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Ural Vagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another in
person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуто в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Halcum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 900, 5800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M ProRif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M ProRif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, ProRif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with another
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла. І дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hulkum B ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 Vic ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal Vic mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6900. 5800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Ural Vagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian armed forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with another person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону.
Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV. Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya.
Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50. Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari.
Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with another
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Halcum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believed you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another
person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 Vic ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal Vic mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at fire on positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another in
person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hokumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 900, 5800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M ProRif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M ProRif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, ProRif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsyr S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsyr S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsyr S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at fire on positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another in
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла. І дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya, Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hulkum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 Vic ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal Vic mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Сейф 100. Сейф 900. 5800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Ural Vagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovs Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian armed forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. Close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with my
on their person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Holcomb D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. KA-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. KA-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. KA-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. KA-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Сейф 100. Сейф 900. 5800. Да, прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptychye of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another in
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але, як завжди, про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо «патріоти» в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya casual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukumbe memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Presiden Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To the Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.
Volodymyr Zelensky diketahui terbang ke Amerika Serikat untuk pertama kalinya selama invasi Rusia. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky memberikan penghargaan kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Penghargaan yang diberikan berupa medali sebagai bentuk apresiasi terhadap keberaniannya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Penghargaan keberanian yang diberikan tersebut sebagai bentuk persiapan sebelum Zelensky mengajukan lebih banyak bantuan militer. Zelensky mengatakan medali tersebut berasal dari seorang tentara Ukraina yang dikunjunginya di Timur Bakhmut sebelum berangkat ke Amerika Serikat. Tentara itu kemudian meminta Zelensky untuk memberikan penghargaan tersebut kepada Joe Biden. Tak hanya memberikan penghargaan itu, tentara Ukraina juga menulis sebuah surat untuk Joe Biden. Dalam suratnya, tentara Ukraina menyampaikan terima kasih atas bantuan Amerika selama perang berlangsung. Diketahui Zelensky untuk pertama kalinya melakukan perjalanan luar negeri selama invasi terjadi. Ia terbang ke Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember 2022 dan disambut hangat oleh Joe Biden di Gedung Putih. Zelensky tampak mengenakan pakaian untuk perang, yakni baju militer berwarna hijau dan sepatu boot tempur. Sangat berbeda dengan Joe Biden yang tampil sangat formal dengan setelan jas dan dasi. This visit also falls on the 300-day mark of Russia's brutal invasion of Ukraine. 300 days since Putin launched an unprovoked, unjustified, all-out assault on the free people of Ukraine. 300 days of Ukrainian people showing Russia and the world their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination, to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you have shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. The Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sejumlah tank tempur utama T-90M Prorif atau Breakthrough canggih telah didatangkan oleh Rusia. Tank ini tiba di zona operasi militer khusus Ukraina untuk melengkapi unit lapis baja distrik militer pusat. Informasi ini dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Saat ini baru melintasi rintangan medan. Tank tempur utama T-90M Prorif ini dikembangkan oleh Biro Desain Mesin Transportasi Ural atau bagian dari pabrikan pertahanan Uralvagonzavod. Seperti yang disorot oleh pengembangnya, Prorif adalah kendaraan lapis baja tercanggih dalam keluarga tank T-90. Tank ini paling cocok untuk operasi di medan perang saat ini berkat perlindungan menyeluruhnya putaran modern. Tidak hanya T-90M Rusia, mereka juga memamerkan sistem pertahanan udara Rusia, yakni Pantsir S-1 yang sudah di-upgrade. Oleh NATO, Pantsir S-1 ini diberi label SA-22 Greyhound. Versi awalnya dirancang pada tahun 1994 dan berlanjut ke tahap produksi oleh Ulyanovsk Mechanical Plant pada tahun 2009. Konon Pantsir S-1 menggunakan tipe 2A38M kaliber 30 x 165 mm buatan Tulamach-Zavod. Menggunakan kaliber 30 mm standar blok timur, maka varian amunisinya juga cukup banyak. Secara umum tersedia 4 macam amunisi yang paling umum digunakan yakni HE-1 atau High Explosive Incendiary dan HET atau High Explosive Tracer untuk menggasak target pesawat. Kemudian APT atau Armor Piercing Tracer untuk dukungan tembakan bantuan di darat.
Amunisi ini sanggup menembus lapisan baja setebal 18 mm dari jarak 1000 meter. Lalu ada yang lebih maut, yakni APDST, Armor Piercing Discarding Sabot Tracer, dengan desain sabot dan penetrator untuk menggebuk rapur lepis baja. The Russian Federation Armed Forces continue the special military operation in the Kupiansk direction as a result of the attacks on Ukrainian Armed Forces concentration areas near Kucherovka of Kharkov region and Novoselovskoye of Lugansk People's Republic. Up to 15 Ukrainian servicemen and 2 motor vehicles have been eliminated. In the Krasny Liman direction, as a result of Russian artillery raid, the enemy's units concentrated near Sergeyevka of Lugansk People's Republic and Terny of Donetsk People's Republic have been destroyed. The Ukrainian armed forces losses in this direction amounted to over 20 Ukrainian servicemen killed and wounded, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks. In the Donetsk direction, the Russian troops continue their offensive. More than 50 Ukrainian servicemen, 2 tanks, 3 infantry fighting vehicles and 5 motor vehicles have been destroyed. In the South Donetsk direction, as a result of combat work of Army Aviation's airstrikes, artillery fire and active actions by Russian troops, the Ukrainian units have been eliminated near Nikolskoye, Novomayorskoye and Novopol of Donetsk People's Republic. 2 Ukrainian armed forces sabotage groups have been neutralized near Sladkoye of Donetsk People's Republic and Levadnoye of Zaporozhye region. Up to 30 Ukrainian servicemen, 2 armored fighting vehicles and 3 pickup trucks have been destroyed. Operational and tactical aviation, missile troops and artillery of group of troops of the armed forces of the Russian Federation have neutralized 57 artillery units of the Ukrainian armed forces at firing positions, manpower and military equipment in 93 areas. 1 Ukrainian electronic warfare station near Veselaya of Kherson region has been destroyed. 1 M777 artillery repair point has been destroyed near Ptyche of Donetsk People's Republic. 3 Ukrainian armed forces munition depots have been destroyed near Artyomovsk of Donetsk People's Republic, Gulay-Pole of Zaporozhye region and Ochakov in Nikolaev region. In the course of counter-battery warfare, 2 missile strikes have been carried out against Ukrainian Grad and Smerch multiple launch rocket systems near Berdychi and Krasnoarmeysk of Donetsk People's Republic. The Russian Air Force fighter aircraft have shot down 2 MiG-29 aircraft of the Ukrainian armed forces near Shevchenko and Bogatyr. In addition, 1 Ukrainian Mi-8 helicopter has been destroyed near Dobropolye of Donetsk People's Republic. 3 unmanned aerial vehicles have been destroyed by air defense forces near Volodino, Torskoye and Voikovsky in Donetsk People's Republic. 2 HIMARS multiple launch rocket system projectiles have been also intercepted near Popasna and Baranikovka of Lugansk People's Republic. In total, 350 airplanes and 188 helicopters, 2,694 unmanned aerial vehicles, 399 air defense missile systems, 7,191 tanks and other armored combat vehicles, 934 combat vehicles equipped with MRLS, 3,700 field artillery cannons and motors, as well as 7,707 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. We've been in close and frequent communication throughout this conflict from the very beginning, but particularly meaningful to talk with one another
person. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні буде дуже коротке звернення в незвичних умовах, але як завжди про те, чого ми досягли. Повертаємось з Вашингтону. Їдемо з хорошими результатами, з тими, що дійсно допоможе. Коли ми кажемо патріоти в Україні і в Сполучених Штатах, ми однаково маємо на увазі захист держави і людей. Це питання вирішено для України. Є і фінансова підтримка, є і інші домовленості. Про них трохи згодом. Я дякую президенту Байдену і за допомогу, і за його міжнародне лідерство, і за налаштованість на перемогу. Дякую Конгресу Сполучених Штатів Америки, обом палатам, обом партіям, усім тим, хто підтримує Україну, усім тим, хто бажає перемоги так само, як і всі ми. Перемога буде. Слава кожному нашому воїну, слава кожному, хто боронить нашу державу. Веземо в Україну, на Донбас, під Бахмут та на південь, рішення яких наші сили оборони чекали. Дорогою додому зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою, подякував йому, усім полякам, місту, нашому рятівнику, Жешову за все, що вони роблять для України і нашого суспільного захисту Європи. Сьогодні в особливому форматі один на один говорили з Анджеєм нашу взаємодію. Я розказав йому про почуте в Сполучених Штатах, про наше стратегічне бачення наступного року. Готуємось, зміцнюємо наші спільні сили. Ще одне сьогодні професійне свято людей, які дають нам нормальність, сучасність і саме той рівень добробуту, який держава-терорист хоче знищити. Сьогодні день працівників і працівниць енергетики. Я вітаю усіх вас, захисники, захисниці українського світла, і дякую вам за вашу роботу. Вам на допомогу також веземо нові домовленості. Слава Україні! Presiden Rusia Vladimir Putin menyampaikan pidato selama pertemuan Dewan Kementerian Pertahanan Rusia yang diperluas di Pusat Kontrol Pertahanan Nasional di Moskow, Rusia, Rabu waktu setempat. Rusia menghadapi hampir seluruh potensi militer NATO dan negara-negara barat dalam konflik yang sedang berlangsung di Ukraina. Presiden Vladimir Putin juga mengapresiasi militer Rusia yang terlibat dalam operasi khusus di Ukraina menjaga kedaulatan Federasi Rusia. Presiden Rusia juga mengomentari apa yang menyebabkan konflik saat ini dengan Kiev dan Ukraina sebagai negara persaudaraan. Rusia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan apa saja untuk membangun tidak hanya hubungan bertetangga, tetapi hubungan persaudaraan dengan Ukraina. Dan tidak ada yang berhasil. Kata Putin, ia mengatakan bahwa kami selalu menganggap orang Ukraina sebagai orang yang bersaudara. Saya masih percaya itu. Segala sesuatu yang terjadi adalah sebuah tragedi. Tragedi kita bersama. Tapi itu bukan hasil dari kebijakan kita, kata Presiden. Dia menambahkan bahwa lawan geopolitik Rusia telah mulai menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuan mereka, termasuk mencampuri urusan dalam negeri bekas Republik Soviet, terutama Ukraina, yang pada akhirnya menyebabkan konflik berkelanjutan dengan Kiev. Dengan demikian, hal itu menjadi tak terelakkan. Demikian kesimpulan Presiden Putin mengenai konflik di Ukraina. Уверен, Министерство обороны будет в постоянном диалоге с людьми. В единстве, как мы знаем, армия и народа всегда была наша сила. Так и сегодня. За Россию! За победу! Ура! Seorang pejabat Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Peringatan keras tersebut diutarakan pada Kamis 22 Desember 2022. Iran pun merasa jengkel dan marah dan mengakui habis kesabarannya dengan Ukraina. Pasalnya negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky itu terus melayangkan tuduhan ke Iran. Baru-baru ini Ukraina menuduh Iran menyediakan drone untuk Rusia agar perang melawan Ukraina. Sementara berulang kali Iran terus membantah tuduhan tersebut. Iran mengaku tidak pernah menyediakan pesawat tak berawak ke Rusia. Namun klaim tersebut justru terus ditentang oleh pejabat Barat dan Ukraina. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan awalnya mengatakan bahwa Iran sedang bersiap untuk memberikan beberapa ratus drone ke Rusia. Bahkan Iran memasok Rusia dengan kendaraan udara tak berawak yang mampu membawa senjata. Pejabat Amerika Serikat yang lain juga melaporkan hal serupa pada Agustus 2022 silam. Pejabat itu mengatakan bahwa Rusia telah mengambil pengiriman pertama UAV.
Sementara pada awal bulan ini, Kementerian Pertahanan Inggris menulis bahwa Rusia kemungkinan telah dipasok kembali dengan drone buatan Iran setelah menghabiskan stok UAV sebelumnya. Akibat hal ini, negara Eropa menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran. Pasalnya, tindakan Iran memasok drone ke Ukraina merupakan pelanggaran resolusi Dewan Keamanan PBB. Dilaporkan Rusia disebut menggunakan drone Jet 136 buatan Iran. Namun demikian, Teheran membantah telah membasok drone tersebut ke Rusia. Sementara itu, Kremlin pun belum berkomentar terkait hal tersebut. Serangan menggunakan drone Jet 136 itu telah menyerang kota kecil Makariv, sebuah ibu kota Ukraina. Akibatnya, infrastruktur krusial mengalami kerusakan akibat serangan dari drone bunuh diri buatan Iran. Pembawa acara pada media Amerika Serikat yakni Tucker Carlson mengutuk anggota parlemen Washington. Kutukan tersebut berdasar Amerika Serikat yang memberikan bantuan baik senjata maupun uang ke Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Carlson mengatakan bantuan tersebut merupakan tindakan yang sia-sia. Pasalnya Amerika Serikat tidak mendapat imbalan apapun atas puluhan miliar dolar yang disalurkan ke Kiev. Carlson merupakan satu dari segelintir tokoh konservatif Amerika yang secara konsisten menentang pendanaan Amerika Serikat atas Ukraina. Menurutnya, mempersenjatai Ukraina sama saja melawan Rusia dan berisiko menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik. Sementara uang dengan jumlah yang banyak itu lebih baik dihabiskan untuk Amerika Serikat. Carlson pun mengatakan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky seperti tamu tidak diundang yang datang ke Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky datang ke Gedung Putih hanya menggunakan kaos dan meminta uang. Kemudian kepada orang-orang yang duduk di Gedung Putih, Zelensky mengatakan bahwa negaranya membutuhkan banyak uang. Diketahui Zelensky mendatangi Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Dalam pertemuan tersebut, Zelensky dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ada perbedaan yang cukup mencolok. Setiba di bandara, Presiden Ukraina itu disambut sejumlah pejabat Amerika Serikat yang rapi dengan setelan jasnya. Zelensky sendiri tampak lebih santai menggunakan jaket tebal berwarna hitam dan celana kargo. Saat bertemu dengan Joe Biden pun, Zelensky juga hanya mengenakan sweater berwarna army. Sementara Presiden Amerika Serikat itu rapi dengan setelan jasnya. Meski begitu, Zelensky juga tetap terlihat rapi dengan pakaian yang kesannya kasual. Kemudian Zelensky juga berpidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu malam waktu setempat. Zelensky naik ke podium diikuti dengan tepuk tangan dari Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi yang berdiri di belakangnya. Menyampaikan pidato berbahasa Inggris yang berapi-api, diselingi tepuk tangan, Zelensky memuji pasukan Ukraina karena dapat menahan serangan dari pasukan Rusia. Zelensky juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada anggota Parlemen Amerika Serikat karena mengirim bantuan militer ke negaranya. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Ukraina juga mengajukan lebih banyak bantuan dari Barat. Seperti diketahui, pemerintahan Joe Biden mengirimkan tank canggih untuk mendukung Ukraina. Sementara itu, Gedung Putih telah menjanjikan paket bantuan baru senilai 1,58 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina. Washington akan mengirimkan baterai rudal Patriot canggih ke negara yang dilanda perang tersebut. Pemerintah Joe Biden mengatakan bahwa bantuan tersebut akan sangat penting untuk menghentikan serangan roket Rusia terhadap infrastruktur Ukraina yang kini semakin kritis. Presiden Rusia Vladimir Putin terus-menerus mengerahkan pasukannya dalam menghancurkan posisi militer Ukraina. Dalam serangan terbaru, militer Rusia melaporkan telah meledakkan tank Ukraina menggunakan helikopter serang KA-52 Alligator. Video rekaman detik-detik tank angkatan bersenjata Ukraina diledakkan Rusia dirilis pada hari ini Rabu 21 Desember 2022. Dengan laju cepat, helikopter KA-52 datang menghantam kendaraan militer pasukan Zelensky hingga hancur lebur. Seperti biasa, sebelum mengeksekusi prajurit Rusia, terlebih dulu mengintai tank tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. KA-52 Alligator memang telah menjadi salah satu helikopter serang unggulan Rusia. Helikopter dengan kode NATO Hukum D ini merupakan versi 2 dari kursi dari KA-50.
Ini adalah helikopter serang segala cuaca multiperan yang mampu beroperasi di siang hari dan malam hari. Pengembangan dimulai pada tahun 1994 dan jenis ini pertama kali diterbangkan pada tahun 1997. Ka-52 telah dipesan untuk pelayanan Rusia dan diproduksi seri skala kecilnya dimulai pada tahun 2008. Ka-52 Alligator dilengkapi dengan mesin turboshaft TV3 117 PMA yang ditingkatkan. Hukum B memiliki kemampuan manuver yang unik yang berasal dari dua rotor utama kontrarotasi koaksialnya. Ka-52 juga mampu menahan serangan dari proyektil 23 mm dengan mengamankan kursi lontar pilot. Helikopter bisa terbang dengan satu mesin dinonaktifkan. Ka-52 mempertahankan semua kemampuan tempur pendahulunya dengan dipersenjatai dengan meriam 30 mm yang dipasang di samping. Ada 6 cantelan eksternal untuk berbagai kombinasi senjata termasuk rudal anti-tank, rudal udara ke udara, dan juga pot dengan roket terarah hingga bom. Untuk misi anti-armor, ia dipersenjatai dengan hingga 12 FIG ATGM. Helikopter ini memiliki jangkauan hingga 10.000 meter dan menembus hingga 1.000 mm pelindung baja di belakang pelindung reaktif eksplosif. Sehingga rudal FIG mampu mengalahkan tank tempur utama yang paling terlindungi sekalipun. Шесть 100. 6 900. 5 800. Да, и прямо. Ancaman menggunakan senjata nuklir melawan Ukraina sudah di depan mata. Presiden Rusia Vladimir Putin pun telah mencari aman dengan mempersiapkan bunker anti-nuklir. Semenjak invasi Rusia di Ukraina, Vladimir Putin disinyalir telah memindahkan keluarganya ke tempat aman. Mereka ditempatkan di bunker anti-nuklir yang dimiliki pemerintah Rusia. Beberapa ahli menduga Putin menyembunyikan keluarganya di bunker Siberia yang terletak di distrik Ongudaisky, dekat perbatasan Rusia dengan Mongolia, China, dan Kazakhstan. Dikutip Express UK, bunker mewah tersebut berteknologi tinggi dirancang untuk perlindungan jika terjadi perang nuklir, dan diketahui hingga kini perang antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Kamis 22 Desember 2022 telah berlangsung selama 302 hari. Konflik di antara dua negara bertetangga tersebut hingga saat ini terus berlanjut dan belum terlihat akan segera berakhir.
Volodymyr Zelensky tiba di Amerika Serikat pada Rabu 21 Desember. Ini merupakan kali pertama bagi Zelensky melakukan perjalanan ke luar negeri semenjak konflik Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu. Kedatangan Zelensky ke Amerika Serikat tentu bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih. Selain Biden, Zelensky akan berbicara di depan Senat Amerika Serikat dan DPR. Kunjungan ini bertujuan untuk mendesak Amerika Serikat dan dunia agar terus mendukung Ukraina pada 2023. Selain itu, Zelensky juga menjelaskan bantuan senjata yang dibutuhkan oleh Ukraina. Amerika Serikat sendiri telah menggelontorkan dana hingga 50 miliar dolar Amerika Serikat ke Kiev semenjak konflik berlangsung. Biden dalam pidatonya mengatakan bahwa penjelasan Zelensky secara langsung soal perjuangannya di Ukraina penting disampaikan. Biden meyakini meski ada perubahan komposisi Kongres, dukungan terhadap Ukraina tetap dipertahankan. Untuk diketahui, Amerika Serikat tengah mengalami perpecahan dalam Kongres. Partai Republik yang akan mengambil kendali Kongres Amerika Serikat pada 3 Januari mendatang ingin agar bantuan terhadap Ukraina dihentikan. Sementara di sisi lain, Zelensky terus mendesak Barat agar segera mengirimkan senjata yang canggih, mulai dari tank tempur modern hingga sistem pertahanan rudal. Namun, permintaan ini ditanggapi hati-hati oleh Barat. Pasalnya, NATO tak ingin melakukan provokasi konflik yang lebih luas dengan Rusia. Kemudian pada Rabu 21 Desember, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan tambahan bantuan militer senilai 1,85 miliar dolar Amerika Serikat untuk Ukraina, termasuk sistem pertahanan Patriot untuk membantunya menangkal rentetan rudal Rusia. Their steel backbone, their love of country, and their unbreakable determination, and I emphasize unbreakable determination to choose their own path. To Ukrainian people, I say to them all, you have demonstrated, you've shown your strong stand against aggression in the face of the imperial appetites of autocrats who wrongfully believe you might. Patriots are being sent. A Patriot battery will be delivered. Let me answer the first question, the first part of your question. You know, The main issue during my today's talks is to strengthen Ukraine. Next year, our movement forward to fight for our freedom and independence. I have good news returning home. President Biden announced a new package of defense support, about $2 billion, and the strongest element of this package is the Patriot battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step to create a secure airspace for Ukraine, and that's the only way. Sebuah rekaman ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 22 Desember 2022. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan deretan kendaraan militer terbaru pasukan LPR yang berjejer di tepi jalan. Diketahui salah satu peralatan militer baru yang diterima pasukan LPR adalah tank T-90 terobosan terbaru. Tampak lebih dari 5 tank T-90 akan memperkuat pertahanan pasukan LPR di medan pertempuran. Terlihat juga truk lalu lalang mengangkut sejumlah amunisi lainnya yang tentunya juga akan digunakan pasukan LPR dalam menggempur lawannya. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Rusia melaporkan 348 pesawat Ukraina, 187 helikopter, 2.691 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 510 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 99.740 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-302.